Pagi saudara semua. Wow, saya berdoa, saya berharap saudara bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Amin. Pagi ini, ah, selama bulan kemarin kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, kita banyak berbicara mengenai Paskah. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan berbicara banyak mengenai Roh Kudus. Karena nanti kita juga akan merayakan juga hari Pentakosta. Tapi minggu ini saya akan membagikan kepada saudara mengenai satu tema khotbah yang saya beri judul Mengenal Roh Kudus. Banyak pertanyaan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita orang percaya adalah gimana caranya mendengar suara Tuhan? Betul? Gimana caranya mendengar suara Roh Kudus? Kok ada orang-orang yang bisa mendengar, tetapi kok saya tidak bisa mendengar? Dan kebanyakan dari kita juga mungkin bertanya hal yang sama. Gimana caranya mengenal Roh Kudus? Mengenal suara Roh Kudus. Yang saya ingin bagikan adalah sebelum kita belajar mengenal suara Roh Kudus, akan jauh lebih baik bagi kita untuk belajar mengenal siapa Roh Kudus. Karena jikalau kita mengenal Roh Kudus, maka kita akan dengan sangat mudah mengenal seperti apa suaranya. Satu gambaran yang saya ingat pada waktu saya kecil, saya lupa umur berapa, tapi saya pikir kalau nggak salah mungkin SD kelas 5, 6, atau mungkin SMP kelas 1, tapi saya lupa tepatnya umur berapa. Waktu saya di Cirebon itu rumahnya masuk gang. Gangnya nggak kecil-kecil amat, nggak besar-besar amat, ya satu mobil pas lah. Kalau ada satu mobil masuk, mobil yang lain harus mundur. Nah, rumah saya itu hanya beberapa rumah, 4 rumah dari mulut gang. Itunya jalan raya, ada gang, nah 4 rumah itu rumah saya. Suatu sore, saya dengan teman-teman di gang, di Cirebon, kami berkumpul bersama-sama. Kan anak-anak dulu kan kita nggak punya gadget. Kita mainnya rame-rame kumpul. Yuk main yuk di rumah siapa. Nah hari itu kebetulan main di rumah saya. Dan mainnya itu main kartu remi. Jangan bayangin judinya ya. Ya walaupun mungkin ada dikit kali ya. Tapi hari itu kami berkumpul bersama beberapa anak kecil, anak SD, anak SMP. Rasanya sih SD lah hari itu. Main bersama-sama. Tapi saya tahu, papa saya itu paling gak suka anak-anaknya main kartu. Even walaupun gak judi tapi gak suka main kartu. Dan saya tahu benar. Kami semua tahu benar. Dan mungkin zaman itu main kartu itu satu hal yang cukup tabu. Gak seperti sekarang. Sekarang mah udah biasa aja. Tapi hari itu sesuatu hal yang tabu. Tapi sore itu kami memutuskan main kartu bersama-sama. Nah waktu main lagi rame, lagi asik. Tiba-tiba saya mendengar ada satu suara langkah yang jalan mendekat ke rumah. Papa saya itu badannya gede. Badannya gede, kumisan, berewokan, tinggi gitu. Jadi buat anak-anak itu, buat orang-orang itu menakutkan. Ya waktu jalan, saya tahu jalan ini papa saya. Karena jalannya khas. Srek, buk, gitu. Terus satu kali, waktu udah gitu, saya tahu, ini papa saya. Dan pada waktu saya tahu itu papa saya bilang, "Woi, papa gua datang." Teman saya juga ikut panik semuanya. Dan akhirnya kita semua lari masuk ke dalam rumah. Ngumpet semua karena takut. Dan waktu ngumpet, ya namanya anak kecil, bodohnya kami. Waktu kami semua lari ke belakang ngumpet, problemnya cuma satu. Kartunya nggak ada yang beresin. Dan waktu papa saya masuk ke rumah, sampai di rumah, papa saya bilang, "Ayo keluar semua." Karena ketahuan kan. Dan di situ kita dimarahin semua. Jadi momen itu adalah momen yang saya ingat karena kami dimarahin semua. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah saya kenal siapa papa saya. Saya tahu seperti apa suaranya dia. Bahkan sebelum dia ngomong pun, dia dehem, saya tahu itu suara dehemnya papa saya. Bahkan langkahnya pun saya tahu itu langkah papa saya. Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, kenapa saya bisa mengenal papa saya? Karena saya hidup bersama papa saya setiap hari. Belasan tahun.
Dan teman-teman saya tidak hidup sama papa saya. Jadi mau papa saya dehem 10 kali pun juga nggak kenal. Itu suara papa saya. Hanya saya yang tinggal satu rumah, yang setiap hari ketemu, yang setiap hari ngobrol, setiap hari didehemin. Saya tahu, oh itu suara papa saya. Nah ini maksud saya, bersama dengan relevansinya dengan bagaimana kita mengenal suara Roh Kudus. Jikalau kita ingin mengenal suaranya, maka terlebih dahulu kita perlu mengenal siapa dia. Kalau saudara bisa mengenal siapa dia, maka saudara akan mengenal seperti apa suaranya. Saya akan bagikan yang pertama mengenai pribadi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya dan menyertai. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah satu pribadi yang dia menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Saudara, hal ini adalah hal yang menurut saya satu hal yang fondasi, satu firman Tuhan fondasi yang paling dasar untuk kita mengenal siapa dia. Dia adalah pribadi yang diam di dalam kita dan menyertai kita. Jadi, saudara harus tahu, ketika orang percaya mengenal Tuhan, maka di dalam hidup saudara ada Roh Tuhan. Roh Tuhan akan ada di dalam hidup saudara, dalam diri saudara, dan dia akan menyertai kemanapun saudara pergi. Konsep ini adalah konsep yang sama ketika Tuhan menyertai bangsa Israel. Itulah sebabnya ketika Yesus ada, dia memberi dirinya menamakan dirinya sendiri adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Konsep yang sama pada waktu di Perjanjian Lama, Tuhan menyertai bangsa Israel, dia tinggal di dalam satu kemah atau bait Allah yang dibawa kemanapun bait Allah itu pergi. Hanya setelah Yesus datang, hari ini, kitalah bait Allahnya. Dan Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan kemanapun kita pergi, dia akan selalu menyertai kita. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 7-8. Roh Kudus adalah pribadi yang menginsyafkan orang akan dosa. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi selain Roh Kudus adalah pribadi yang ada tinggal di dalam hidup kita yang adalah bait Allah hari ini, Roh Kudus juga adalah pribadi yang akan menginsyafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau hari ini saudara berjalan dalam hidup saudara, dengan saudara mengenal ini saja, saudara akan tahu Roh Kudus akan berbicara seperti apa suara Roh Kudus. Ketika saudara ada di lampu merah, lampunya masih kuning, atau lampunya sudah merah, saudara mau injek gas atau mau injek rem? Kalau saudara injek gas, saudara melanggar lampu lalu lintas, apa yang ada dalam hati saudara? Ada satu perkataan, ada satu impresi, ada satu suara yang mengatakan, apa yang kamu lakukan salah. Dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang akan menginsafkan orang akan dosa. Dia akan mengingatkan kita setiap kali kita ingin berbuat salah, dia akan mengingatkan kita. Dan kalau kita berbuat salah, dia akan menginsafkan kita akan bahwa apa yang kamu lakukan salah. Tetapi sekaligus dia juga adalah seorang penghibur yang akan menghibur, oke, hari ini kamu salah, besok jangan lakukan kembali. Orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Itulah pribadi Roh Kudus. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan orang percaya akan perkataan Yesus.
Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Memang perkataan ini adalah perkataan Yesus kepada para muridnya. Tetapi relevansinya hari ini adalah dia adalah pribadi yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita akan setiap kebenaran, setiap firman Tuhan yang kita baca melalui Alkitab yang hari ini ada. Karena kita kan gak hidup bersama dengan Yesus. Yesusnya sudah tidak ada. Tetapi firman Tuhannya sudah dituliskan lengkap. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, dia adalah pribadi yang akan mengajarkan sehingga ketika kita membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, lalu kita bisa mengerti, oh ini kebenaran dari firman Tuhan itu. Dia akan menginsafkan manusia akan dosa dan juga akan kebenaran. Dia akan mengajarkan manusia mengenai kebenaran, dan dia akan membuat manusia mengerti ketika membaca firman Tuhan. Oh, ini maksudnya yang Tuhan ingin sampaikan buat saya, buat jemaat, buat kota, buat bangsa. Dan bukan cuma itu. Roh Kudus juga adalah pribadi yang akan mengingatkan kita akan setiap kebenaran yang sudah kita mengerti. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara. Roh Kudus akan mengajarkan, tapi kita yang harus membaca. Roh Kudus akan mengingatkan, tetapi kita terlebih dahulu harus mengingatnya. Saudara jangan berharap bahwa saudara tiba-tiba akan ingat firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Sama seperti cerita yang saya bagikan ketika Tuhan Yesus diperhadapkan sama satu keadaan Lazarus yang sudah mati 4 hari ditutup di dalam satu kuburan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Angkatlah batu itu. Setelah batu itu diangkat, digeser atau dibuka pintunya, maka berikutnya yang Yesus lakukan adalah bangkitlah. Artinya bahwa kita perlu terlebih dahulu belajar membaca firman Tuhan, mempelajarinya, merenungkannya, sampai kita dibuatnya mengerti. Dan kalau sampai kita lupa, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan setiap kebenaran. Tetapi bagian kita membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 16-17. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan penolong yang menolong orang percaya untuk dapat mengenal Dia. Aku akan meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Melalui setiap kebenaran yang kita baca, Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan membuat kita mengerti, mengenal siapa Dia. Ini hal yang paling penting. Kalau kita hanya membaca firman Tuhan setiap hari, kalau kita hanya mengingat di dalam memori kita setiap firman, setiap alamat, ayat demi ayat, tapi tanpa kita mengerti maksud apa yang ada di dalamnya, bahkan tanpa kita bisa mengenal siapa Tuhan melalui firman Tuhan tersebut, maka firman Tuhan itu hanya akan menjadi sebuah pengetahuan buat saudara. Dan pengetahuan itu tidak akan pernah berguna sampai saudara, kita semua orang percaya, bisa mengenal Dia, Tuhan yang kita sembah. Karena tujuan dari kita membaca firman Tuhan adalah bagaimana kita mengenal siapa Tuhan. Tujuan Roh Kudus berbicara mengenai kebenaran adalah bagaimana Dia menunjukkan seperti apakah Allah yang kita sembah. Seperti apakah karakternya.
bagaimanakah Tuhan bekerja melakukan segala sesuatu. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dan Roh Kudus akan membuat kita, menolong kita mengenal siapa Dia. Yang berikutnya, Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Roh Kudus akan memimpin orang percaya hidup di dalam kebenaran. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memimpin setiap orang percaya di dalam seluruh kebenaran untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Artinya kalau saya boleh simpulkan slide berikutnya. Roh Kudus adalah satu pribadi yang tinggal di dalam diri kita, yang adalah bait Allah. Dia juga adalah pribadi yang akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, mau di gereja, mau di tempat pekerjaan, mau di sekolahan, mau di kafe, mau di lounge, mau di parkiran, mau di pinggir jalan, Dia ada bersama-sama menyertai kita. Dan Dia adalah pribadi yang akan menginsyafkan kita akan kesalahan-kesalahan yang kita sudah buat. Ia menghibur kita, dan Dia juga akan menyatakan, mengajarkan kebenaran demi kebenaran, membuat kita mengerti kebenaran. Jikalau kita lupa, Dia akan mengingatkan kebenaran itu. Dan melalui kebenaran itu, Dia akan membuat kita mengerti mengenai siapa Allah yang kita sembah, seperti apa pribadinya, seperti apa karakternya, seperti apa cara kerjanya, apa yang Allah mau dalam kehidupan manusia. Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Bahkan bukan cuma itu, Roh Kudus adalah pribadi yang akan membuat kita sanggup untuk berjalan di dalam kebenaran yang Ia telah singkapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pada akhirnya menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Hal kedua yang saya bagikan adalah mengenali suara Roh Kudus. Kita buka di slide yang berikutnya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di Yohanes 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus disebutkan sebagai Roh kebenaran. Dan firman Tuhan di 17 ayat 17 juga dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi simpelnya begini, saudara. Semakin saudara mengenal kebenaran, semakin saudara akan mengenali suara Roh Kudus. Karena semua yang akan dikatakan oleh Roh Kudus adalah berbicara mengenai kebenaran. Karena Dia adalah Roh kebenaran. Semakin saudara membaca firman Tuhan semakin banyak, semakin sering, semakin saudara merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, saudara mengerti apa firman Tuhan, maka saudara akan mengerti kebenaran, dan saudara akan mengerti, akan tahu itu suara Roh Kudus. Karena apa yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah kebenaran. Atau kalau saya ingin tarik lebih kuat, yang Dia akan selalu katakan adalah berbicara mengenai kebenaran. Nangkap saudara maksudnya? Saya senang kalau saudara bisa datang ke gereja. Tapi saya akan jauh lebih senang kalau saudara hidup di dalam kebenaran. Slide berikutnya. Setiap orang percaya pasti pernah mendengar suara Roh Kudus. Setiap orang percaya pasti pernah mendengar suara Roh Kudus. Saudara, mobil zaman sekarang, mobil-mobil apalagi mobil-mobil listrik itu adasnya banyak, fiturnya banyak. Ada salah satu fitur yang menarik adalah
Dia ada cruise control dan juga ada line detector. Jadi waktu saudara berjalan di satu jalan, ada kamera, sensor kamera yang akan mendeteksi pinggir batas jalan yang warna putih atau warna kuning. Setiap kali saudara berjalan dan menggeser kena garis kuning di pinggir jalan atau garis putih di tengah jalan, maka mobil itu akan memberikan sinyal line departed atau pokoknya akan ada sensor dan setir yang tadinya ke kiri akan dibalik ke kanan. Atau setir yang ke kanan akan dibalik sedikit dipaksa untuk kembali ke jalur yang benar. Itu sensor yang terbaru. Roh Kudus juga akan sama. Ketika saudara berjalan dalam hidup saudara, dan saudara udah ada di pinggir batas hidup saudara, batas kebenaran dan dosa, dan dia tahu ketika saudara sebentar lagi akan berbuat dosa, dia akan berbicara dalam hidup saudara, jangan teruskan. Roh Kudus juga seperti GPS. Kalau saudara pergi travel naik mobil ada GPS. GPS akan memberitahu 300 meter lagi belok kanan. 100 meter lagi belok kiri. Ambil belahan sebelah kiri, belahan sebelah kanan. Roh Kudus pun akan sama. Dia akan menunjukkan kepada kita kapan waktunya belok kanan, kapan waktunya belok kiri. Ingat, apa yang dikatakan Roh Kudus selalu akan berbicara mengenai kebenaran. Karena dia adalah roh kebenaran. Jadi dia akan mengatakan selalu mengenai kebenaran. Masalahnya seringkali kita menganggap Roh Kudus adalah pribadi yang cerewet, yang selalu ngingetin kita. Sama seperti tanda kutip orang tua yang ngingetin anak kecil, hayu mandi, hayu mandi, hayu mandi, hayu mandi. Bahkan kadang-kadang, saking kita nggak mau dengernya lagi, kita kecilin volumenya. Udahlah, jangan kasih tunjuk terus, saya mau beloknya ke kiri. Tapi yang menarik adalah, ini pribadi Roh Kudus. Ketika saudara akhirnya juga berbelok ke kiri, yang harusnya belok ke kanan, GPS selalu akan membalikkan saudara kembali ke jalan semula. Dan demikianlah Roh Kudus. Sekalipun saudara memilih jalan yang salah dan keliru dalam hidupmu, dia akan selalu menunjukkan untuk jalan kembali kepada jalan yang benar dalam hidup. Karena dia adalah roh kebenaran. Walaupun ada masanya, terkadang Roh Kudus juga membiarkan saudara memilih dalam hidup saudara. Ingat framework, konsep berpikir mengenai Tuhan. Kadang Tuhan mengintervensi dalam hidup kita. Tuhan berbicara. Tapi terkadang ada masanya, Tuhan juga berdiam diri untuk membuat kita belajar memutuskan berdasarkan apa yang sudah kita tahu mengenai kebenaran. Dan masalahnya terkadang waktu kita belajar memutuskan kita keliru juga. Tapi ketika saudara tidak mendengar suara Tuhan pun, ketika GPS tidak ada suaranya sekalipun, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada di dalam hidup saudara. Inilah pentingnya saudara mengerti kenapa Roh Kudus diam ada di dalam hidup saudara. Karena kita tidak lagi bisa bilang bahwa, di tempat pekerjaan saya nggak ada hadirat Tuhan. Di tempat saya bekerja tidak ada hadirat Tuhan. Di sekolah saya tidak ada hadirat Tuhan. Di gereja tidak ada hadirat Tuhan. Tuhannya ada. Roh Kudus akan ada selalu bersama dengan saudara, diam di dalam saudara. Perkara merasakan atau tidak merasakan, itu lain cerita. Tapi kalau saudara mengerti Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka ketika saudara tidak mendengar dia berbicara pun saudara tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya akan ada masanya dalam pengalaman saya. Ketika Tuhan, Roh Kudus tidak berbicara, ada waktunya kita belajar. Toh bukankah kita sudah belajar kebenaran? Kita bukan lagi anak-anak kecil yang harus diomelin dan harus diajarkan. Tetapi melalui kebenaran, kita sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ada masanya, Roh Kudus akan diam. Go ahead, putuskan berdasarkan kebenaran yang engkau sudah mengerti. Dan ketika kita berjalan di dalam kebenaran,
Sekalipun saudara tidak mendengar dia berbicara, tetapi saudara bisa pastikan bahwa di saat itulah saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan bukan berjalan dengan perasaan merinding, bukan rasa goosebump, bukan. Tapi berjalan bersama Tuhan adalah saudara berjalan di dalam kebenaran. Satu kali saya jalan naik mobil keluar dari rumah. Waktu saya keluar sedikit jauh dari komplek, masih daerah-daerah komplek. Tiba-tiba di hati saya waktu jalan saya melihat ada satu tukang bapak-bapak tua jualan pisang pakai gerobak. Dia jalan, di pinggir jalan dia berhenti. Saya lihat pas dia berhenti lalu dia duduk. Dia nongkrong gitu, dengan muka yang capek, dengan muka yang letih dan lesu. Waktu saya lewat bapak itu, hati saya berkata, dalam hati saya ada satu suara, beli pisang itu. Berhenti dan beli. Dan akhirnya saya pinggirin mobilnya, saya keluar dari mobil dan saya tanya sama bapak, Pak, berapa harga pisangnya? Segini, Pak. Bapak bawa berapa? Bawa segini. Bawa berapa sisir? Beberapa sisir cukup banyak. Dan dalam hati saya, Roh Kudus bilang bahwa berkatin Bapak ini. Apa yang kamu punya hari ini, kamu bisa berkati dia. Jadi hari itu saya memutuskan, Pak, saya beli semuanya. Saya keluarin uang dan saya kasih sama Bapak itu. Pak, dalam hati saya, kan bagian saya nggak mungkin saya makan semua pisang. Saya cuma bilang, Pak, saya ambil beberapa aja. Sisanya Bapak bagi sama orang yang Bapak kenal, Bapak lewat, bagiin aja. Saya ambil pisangnya, saya lupa bawa 3 apa 4 sisir. 1 saya taruh ke rumah, sisanya saya taruh ke lounge. Hari itu saya cuma tahu, Roh Kudus mengatakan, berkatilah dia dari apa yang kamu punya. Hari ini kamu punya sesuatu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi berkati Bapak itu. Waktu saya dengar itu, bukankah itu adalah suara kebenaran? Dan waktu kita mengerti bahwa itu adalah satu suara kebenaran, maka kita akan bisa yakin dan pasti berkata, itu suara Roh Kudus dalam hidup saya. Bukankah ketika saudara marah sama orang, sakit hati sama orang, di dalam hatimu berkata, maafkan dia, terima dia, ampuni dia. Dan waktu saudara mendengar suara itu berkata dalam diri saudara, bukankah itu adalah suara kebenaran? Bahkan suara itu akan berkata terus lebih lanjut, sama seperti aku turun ke dunia mengampuni dosa manusia. Bukankah engkau yang adalah rupa dan gambarku di dunia, engkau juga perlu melakukan hal yang sama seperti yang aku sudah lakukan. Mengampuni orang yang menyakitimu, memaafkan dia dan menerima dia apa adanya. Bukankah itu adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus? Hanya seringkali kita tidak pernah menyadari itu adalah suara Tuhan, karena kita tidak mengerti siapa Roh Kudus. Itulah sebabnya di awal saya membuka terlebih dahulu siapa dia. Karena ketika kita mengenal siapa dia, maka kita pula akan mendengar seperti apa suaranya. Ketika saya praktek di tempat praktek, ada masanya, ada waktunya. Roh Kudus bicara sama saya. Doain orang itu. Doain pasien itu. Saya cuma bilang sama ibu-ibu, Bu, boleh saya berdoa buat ibu? Tapi doanya pakai kepercayaan saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan saya bisa berdoa untuk ibu-ibu. Dan saya melihat bagaimana ibu-ibu itu nangis, bisa cerita, bisa rilis, bisa lepas. Saya pernah ketemu waktu saya praktek di Karawang juga. Ada ibu-ibu yang selalu datang sama saya. Datangnya cuma sakit mah. Dan ketika datang dalam tempat praktek, dia cuma cerita, dia cuma pengen cerita.
Dan setelah selesai didoain, dia cuma bilang, "Dok, udah dok lah, obatnya nggak usah. Saya datang ke sini aja, saya udah lega." Saya bilang, jangan sampai, eh, ya itulah ceritanya. Tapi maksud saya, mari kita belajar peka. Kita belajar mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan yang menuntun hidup kita. Suara Tuhan bukanlah sesuatu yang harus spektakuler. Saudara mendengar guntur yang menggelegar. Ada nubuatan yang begitu luar, walaupun bisa. Ada awan yang datang dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Dan dia akan menuntun. Dia akan menjadi sensor bagi setiap kita. Jangan kiri, jangan kanan. Lurus, lurus, lurus. Bahkan ada masanya dia akan memaksa kita untuk kembali berbelok. Dan jangan kecilkan suaranya. Biarkanlah suara GPS, biar Roh Kudus terus berkumandang di dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah bagaimana mengenali pekerjaan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Selain Roh Kudus berbicara mengenai kebenaran, dia juga adalah pribadi yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi pada kenyataannya, kita adalah manusia yang berdosa. Kita memiliki kelemahan dan ketidakmampuan untuk kita bisa hidup terus di dalam kebenaran. Maka kita perlu bantuan pada kenyataannya. Dan Roh Kudus inilah yang akan selalu membantu kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara perlu menyadari ini. Saya dulu orang yang pemarah, orang yang sangat temperamen. Saya nggak tahu, kayaknya saya nggak pernah cerita ini. Tapi saya pernah gini. Ini kejadiannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukan sekarang. 10 tahun yang lalu ketika kita masih kebaktian di Hotel Haris. Hari itu saya naik mobil di depan pertigaan Cimbeluit, jalan Gandok atau apa itu? Gandok, ya. Sebelum saya nyampe pertigaan, saya diserempet sama motor. Wah, waktu saya diserempet, saya marahnya nggak tulung-tulung, nggak tanggung-tanggung. Saya klaksonin, saya kejar. Akhirnya motor itu minggir di pertigaan itu. Karena dia kasih sen kiri minggir, saya minggir. Harapannya saya mau ngomong nih, mau gimana kelanjutannya. Tapi begitu saya minggir, motor ini lari kabur. Dan waktu motor itu kabur, saya kejar lagi. Di pertigaan itu, waktu motornya agak sedikit pelan, saya tabrakin motornya. Pak, kalau saudara lihat hari itu saya malu banget rasanya. Saya ribut di pertigaan itu. Saudara bisa bayangin, orang Kristen, orang sudah melayani, orang percaya, orang yang kata hidup di dalam Tuhan, ribut di pinggir jalan di pertigaan. Saya ngaku dosa. Tapi itu terjadi. Ribut juga nggak ada penyelesaiannya juga. Nggak ada yang gantiin, nggak ada yang benerin, aja udah. Setelah selesai pulang, saya cuma mikir, bodoh banget saya kayaknya ya. Tapi karena itu sudah terjadi, dan ada satu rasa penuduhan, ada satu rasa bersalah, saya telepon lah. Hari itu saya telepon Gerrit. Gerrit, saya udah melakukan ini. Jawaban Gerrit cuma, it's okay. Jangan lakukan kembali. Tapi hari itu saudara, saya ngerasa hari itu saya butuh pertolongan. Saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi saya nggak tahu bagaimana saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Dan dalam perjalanan waktu, akhirnya saya memutuskan saya belajar untuk kelas anger management. Jakarta. Waktu saya ikut kelas anger management, akhirnya saya menjadi satu pribadi yang saya bisa mengelola setiap emosi yang saya punya dan menyalurkannya dengan cara yang benar. Dan itu berlangsung dan itu baik. Tetapi problemnya cuma satu.
buat saya. Sekalipun hari itu saya bisa menjadi pribadi yang bisa mengelola setiap emosi yang saya muncul, problemnya adalah emosinya masih ada. Dan yang membuat saya bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini? Sampai satu titik, saya mengingat kembali mengenai satu kebenaran. Aku akan menaruh kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Engkau akan menerima kuasa sehingga engkau akan bisa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari itu yang saya doakan, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya bisa aja ngelola emosi saya seumur hidup. Tapi sampai kapan? Yang hari ini saya butuhkan adalah, saya butuh kuasa Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk merubah hidup saya. Saya butuh Tuhan untuk merubah hati saya. Yang tadinya gampang marah, yang tadinya marah terus-menerus, berubah menjadi hati yang bisa lembut dan bisa mengerti akan orang lain. Dan malam itu ketika saya berdoa, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hari ini, saya bukan lagi menjadi orang yang bisa mengelola emosi dengan baik. Tetapi hari ini saya bisa menjadi orang yang bisa berjalan dengan hati yang lebih baik. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan konseling. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan saudara melakukan assessment dan terapi. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang coacher, facilitator, even bahkan konselor sekalipun. Tapi akan ada hal saudara akan menemui bahwa hal ini hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan dalam hidup saudara. 5 tahun yang lalu, ketika saya masih ada tim penggembalaan bersama Ko Yosef dan Ko Ian, masih zaman di gedung lama. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, jadi tim penggembalaan rasanya buat saya nggak mudah. Karena saya orang yang introvert, saya bukan tipe orang yang mau ketemu orang, makan, ngobrol berjam-jam gitu, bukan. Saya kalau milih, saya lebih milih ke rumah, saya istirahat di rumah, saya sendiri di rumah. Tapi hari itu salah satu tantangan yang besar buat saya adalah ketika saya harus ketemu orang terus-menerus. Dan ngobrol sama orang, memperhatikan orang, buat saya itu bukan hal yang mudah. Waktu saya nikah, istri saya orang yang open. Dia mau terima orang, mau siapapun dia bisa open. Tapi waktu awal-awal nikah, saya bukan orang yang begitu. Makanya istri saya dulu awal-awal nikah, dia jarang terima orang di rumah. Karena dia ngerti, ketika ada orang datang, saya akan lari ke atas. Walaupun dia minta, boleh nggak ikut temenin. Buat saya mau, tapi saya nggak bisa. Karena hati saya nggak terbiasa dengan itu. Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu, dan akhirnya 5 tahun yang lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ubah hati saya. Jadikan saya punya hati yang mau, yang bisa untuk mengembalakan, mendengarkan orang, memperhatikan orang, memberikan nasihat buat orang, melakukan apa yang terbaik buat orang lain. Dan hari itu, saya cuma bisa bilang, ini mujizat yang saya alami. Mungkin saudara nggak melihat satu mujizat yang spektakuler yang saya bisa tampilkan hari ini di depan. Tapi hari itu buat saya, bagaimana hati saya berubah 180 derajat. Itu adalah satu mujizat yang saya nggak pernah pikirkan. Saya bisa ngobrol sama orang, mau 2 jam, 3 jam juga hayu. Apalagi ketika saya ngobrol sama orang, saya bisa membantu orang, memberikan kelegaan buat orang yang cuma pengen cerita. Apalagi orang bisa mau mendengarkan, memberikan sesuatu, baik nasihat atau firman Tuhan apapun, dan menolong orang tersebut. Ada satu hal yang berbeda dari hidup saya. Dan perubahan ini hanya bisa terjadi bukan karena saya ikut counseling, bukan karena saya ikut assessment atau terapi apapun, tapi karena saya berlutut sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, ubah hati saya untuk saya bisa berjalan menjadi saksi bagi dunia ini. Amin. Yang berikutnya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi hari itu, murid-murid Yesus menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Di satu sisi, di satu momen Tuhan Yesus menghembusi mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Dan hari ini relevansinya dan kita hari ini kita tahu bahwa setiap kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi yang saya ingin bagikan hari ini adalah ada satu momen lagi yang saudara perlu mengerti, yang kami percaya bahwa kita perlu mengalami yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Kata baptisan yang berarti adalah ditenggelamkan. Sama dengan baptisan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan tinggal dalam kita. Tapi kita perlu menyadari perlu ada satu momen dalam hidup kita. Ada momen di mana kita dibaptis, kita ditenggelamkan bersama-sama di dalam Roh Tuhan. Sehingga kita basah. Kadang-kadang kalau boleh jujur, kalau boleh diumpamakan, ketika ada suara GPS yang nyala, kita kecilin. Ketika ada, kadang-kadang kita tempatkan Roh Kudus seperti kita dalam satu ruangan. Ketika suara ini terus berkata-kata, udah masukin kamar, tutup. Roh Kudus hanya ada di tempat itu saja, udah di luar itu biar saya yang putuskan hidupnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita perlu mengerti bahwa akan jauh lebih baik untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan jadikan Roh Kudus hanya satu pribadi yang hanya ada dalam satu ruangan dalam hidupmu. Oh, kalau di gereja Roh Kudus boleh ada. Tetapi ketika ada dalam tempat pekerjaan, biar ini keputusan saya. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita perlu ditenggelamkan, kita perlu mengalami baptisan Roh Tuhan. Baptisan Roh Kudus menjadi satu momen bagi setiap kita. 1 Korintus 12 ayat 4-12. Mungkin slide yang berikutnya yang ada tabel 2. Satu lagi. Yang tabel 2, kiri kanan. Oke. 1 Korintus 12 ayat 4-12. Ini mengenai karunia. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Di Roma 12 ayat 6-8 dikatakan ada karunia untuk melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memberikan pimpinan, menunjukkan kemurahan. Ketika saudara mengalami baptisan Roh Kudus, saudara perlu mengingat akan ada manifestasi yang terjadi di mana Roh Tuhan akan memperlengkapi hidup saudara. Bukan hanya untuk merubah hidup saudara sehingga saudara bisa hidup di dalam kebenaran, tapi Roh Kudus akan bekerja memperlengkapi saudara dengan karunia-karunia yang ada sehingga saudara akan bisa melakukan sesuatu bagi Yerusalem, bagi Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Saudara akan diperlengkapi di dalam gereja ini. Saudara akan pergi ke dunia, saudara pergi dengan karunia yang saudara punya. Tetapi yang saya ingin bagikan adalah, ingat ada dua ini. Bukan berarti ketika saudara nanti begitu mengalami baptisan Roh Kudus, kalau saudara nggak mendapatkan bahasa roh, saudara artinya saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika saudara belum bisa bernubuat, artinya saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara belum bisa membedakan, menafsirkan bahasa roh, artinya saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Ingat ada yang ini. Pertama kali saya mengalami baptisan Roh Kudus, ketika saya berumur 15 tahun.
Hal pertama karunia yang Tuhan kasih ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus adalah salah satunya adalah mengajar. Jadi usia 16 tahun saya mulai berkhotbah. Ya banyak salahnya. Tapi ada satu hal yang mendrive hidup saya, membangkitkan dalam hidup saya untuk saya bisa mengajar, membagikan sesuatu kepada anak-anak muda pada waktu itu. Tetapi pada waktu saya menerima karunia itu, bukan berarti saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti kita akan sama-sama berdoa mengenai baptisan Roh Kudus. Dan saya berdoa begini. Kami percaya bahwa setiap orang punya Roh Kudus. Tetapi kami juga percaya setiap orang perlu mengalami baptisan Roh Kudus. Artinya saudara ditenggelamkan bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara diperlengkapi untuk hidup di dalam dunia ini dengan kekuatan kuasa yang daripada Roh Tuhan. Sampai ketika suatu hari nanti mungkin saudara akan ketemu orang yang sakit, orang tersebut memerlukan mujizat. Karunia itu akan bekerja seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tidak semua orang akan punya karunia yang sama. Nggak akan di gereja ini akan punya karunia yang sama, semua akan bernubuat. Tidak akan di gereja ini mungkin tidak akan semuanya sama. Semua orang akan terima bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, punya mujizat dan kesembuhan. Karena karunia ini diberikan oleh Tuhan kepada siapa dan seperti apa yang Ia kehendaki. Bisa jadi mungkin nanti ada saudara yang pada waktu berdoa, saudara kok rasanya nggak ngerasain apa-apa, it's okay. Tapi nanti ada satu desire, ada satu hal dalam hati saudara, saya ingin membagi-bagikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Saya ingin bisa membagikan materi yang saya punya tentang doa, tentang parenting, tentang anak-anak muda kepada orang-orang lain. Dan semua karunia itu akan bekerja. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, Ia akan memberikan kuasa bagi setiap kita untuk berubah sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Slide yang terakhir. Yang berikutnya, Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus sehingga kita menjadi saksi Tuhan juga. Dan yang terakhir adalah ini. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari semua yang Tuhan berikan, Tuhan punya tujuan. Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara dalam hidup kita untuk menunjukkan kebenaran. Tuhan bekerja merubah hidup kita untuk menjadi jauh lebih benar. Bisa hidup di dalam kebenaran yang kita sudah mengerti. Bahkan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang Dia sudah sediakan dan Dia akan berikan sesuai dengan kerelaan hatinya kepada setiap orang. Tujuannya agar kita bisa menjadi saksinya Tuhan bagi orang-orang di luar sana. Ketika kita ketemu orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, kita bisa berdoa untuk mereka. Ketika ada orang susah di sana yang membutuhkan pertolongan, saudara punya karunia untuk membagi-bagikan sesuatu bagi mereka yang kekurangan. Kalau ada orang yang selagi down, terpuruk, merasa bersalah, depresi, putus asa, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau akan punya karunia untuk memberikan nasihat kepada orang yang lagi terpuruk. Sehingga orang yang terpuruk ini menjadi bangkit dan penuh semangat, saya bisa bangkit kembali. Ketika ada orang-orang yang sakit, dan Roh Kudus akan ingin bekerja untuk menyembuhkan, maka kita akan jadi orang-orang yang akan berdoa untuk orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu disembuhkan. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan mujizat, kita akan menjadi orang-orang yang bisa berjalan di dalam tuntunan Roh Tuhan. Berdoa dan mujizat terjadi. Saya berdoa, jemaat ini bukan cuma jadi jemaat yang bertumbuh di dalam knowledge. Saudara tahu banyak tentang firman Tuhan. Saudara tahu banyak mengerti semua ayat demi ayat. Tapi saya berdoa jemaat ini bisa menjadi jemaat yang bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Tuhan. Amin. Terakhir, take action. Percayalah bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup setiap kita. Di dalam hidup kita ada Roh Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus berbicara dan setiap orang percaya dapat mendengar suaranya. Ingat, Dia adalah Roh kebenaran. Semakin kita
mengenal kebenaran, akan semakin mudah bagi kita mengenal suaranya. Karena apa yang akan disampaikan oleh Roh Kudus adalah tentang kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus akan memperlengkapi, memberi kuasa kepada setiap kita, sehingga hidup kita bisa berubah. Dan kita akan diperlengkapi, karena hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting saya berubah. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita untuk menjangkau dunia ini. Tuhan akan menaruh kuasa, akan menaruh karunia demi karunia dalam kehidupan kita. Dengan satu tujuan, agar kita menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya undang tim musik maju ke depan. Saya akan berdoa untuk baptisan Roh Kudus. Saudara nggak perlu maju ke depan sini. Saya pikir dimanapun saudara bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Satu hal yang saya ingin encourage, saya ingin bagikan adalah ketika baptisan Roh Kudus terjadi, saya percaya bahwa Roh Kudus adalah roh yang tertib. Saudara tidak perlu harus heboh kiri kanan, dan bukan berarti kalau tidak heboh, tidak sedang terjadi baptisan Roh Kudus. Ingat, karunia-karunia Roh Kudus yang dimanifestasikan tidak selalu berbicara mengenai bahasa roh, nubuatan, teriak sana, teriak sini. Tapi ada juga di mana ketika saudara mengalami baptisan Roh Kudus, saudara mungkin hanya diam dan feel nothing. Tapi percayalah dengan imanmu bahwa saudara sedang mengalami baptisan Roh Kudus. Dan ketika saudara pulang, saudara ada satu semangat, ada satu desire, saya ingin membagi-bagikan sesuatu. Saya ingin mengajar, saya ingin menasehati, saya mendapatkan firman Tuhan, saya ingin bernubuat, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada satu orang atau dua orang atau tiga orang. Atau saudara akan ada yang mengalami, saya pengen berbicara dalam bahasa roh, silakan. Tapi lakukanlah itu semuanya dengan tertib. Saya pikir tidak perlu ada di sini, kita hanya pejamkan mata. Saya akan berdoa untuk saudara. Bila Roh Kudusnya akan bekerja atas saudara, Roh Kudusnya akan memenuhi saudara, Roh Kudusnya akan pimpin hidup saudara. Dan dialah akan menjadi pribadi yang akan mencurahkan karunia seperti apa yang ia kehendaki ia berikan kepada saudara. Amin. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan ada baptisan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Engkau akan memenuhi hidup Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Engkau yang menaruh setiap karunia demi karunia dalam hidup mereka Tuhan. Engkau akan memperlengkapi mereka. Bapak, aku berdoa biar kuasa-Mu tercurah Tuhan atas seluruh gereja-Mu, atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hidup mereka akan berubah. Hidup mereka akan diperlengkapi Tuhan. Akan ada karunia-karunia bahasa roh, akan ada karunia nubuatan, karunia kesembuhan, karunia mukjizat, karunia berkata-kata dengan kata-kata pengetahuan, karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia untuk memimpin, karunia untuk melayani, karunia Tuhan untuk memberikan nasihat Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, Kau mencurahkan seluruh karunia-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami hari ini Tuhan akan diperlengkapi dan bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan sebagai kepala atas hidup kami. Hidup kami tidak akan lagi sama, tetapi Engkau menjadi pemimpin Tuhan atas kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang akan meneguhkan semuanya itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kepenuhan daripada Roh-Mu Tuhan penuh mengalir atas hidup mereka Tuhan.